YouTube, kembali lagi channel YouTube kita di Whatever Channel. Hari ini di depan kalian sudah ada Hexagonite yang Black Special dan beberapa peritilan-peritilan yang akan gue pasangkan ke Hexagonite Black Special ini. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih beli Hexagonite Black Special? Karena bodinya ini yang smoky, gue demen banget, talk chair banget, dan gak semua decals gue pasang di dia itu udah ganteng dan oke banget. Sebenarnya mobil ini tuh mau menggantikan yang namanya si DCR-02 ini nih. Nah, emang sengaja sih beli mobil buat menggantikan dia. Bukan berarti mobilnya rusak, cuman kayak ya ganti suasana hati aja lah. Emang susah setia orangnya nih kayak ini. Nah, buat ngerakit ini, buat memasangkan semua ini kita cuma perlu satu. Ini obeng yang plus. Ini obeng plus. Terus kunci sok. Kunci sok ini buat nut ya dan lock nut. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai kunci Inggris kecil yang dapat dari si Tamiya itu. Tapi gue prefer pakai ini karena lebih memudahkan. Terus habis gitu, ini namanya apa ya? Buat bikin countersunk. Jadi teman-teman kalau mau bikin lubang itu biar bautnya tidak nongol-nongol. Baut yang gepeng itu nggak nongol-nongol. Tapi semuanya sudah gue countersunk, jadi sudah tinggal pasang. Kita minggirin yang ini. So, basically semua tergantung selera ya. Banyak teman-teman yang kayak, kok pasangnya kayak begini, tapi kan gue lebih suka begini. Itu semua selera basically. Cuman kalau ini gue adalah tipikal orang yang kebiasaan banget pakai roller 12-13. Ya, jadi yang kita butuhin satu adalah ini. Coba kita zoom dikit. Ini roller 12-13. Yang satu karet, yang satu ringless. Kenapa pakai karet? Karena side damper ini kan kita nggak boleh namanya pakai derajat ya. Pakai derajat yang batangan dari FRP atau karbon itu kan namanya merubah bentuk dari si FRP-nya. Jadi nggak boleh. Jadi gue pakai yang roller karet ini untuk menghadapi IC dan belokan segala macam. And untuk belakangnya gue pasrahkan ke 4 roller ini. Ini adalah 13 mili yang ringless untuk ditaruh di bagian belakang. Untuk dampernya sih basically tergantung sama layoutnya. Cuman yang sekarang gue pasang adalah yang satu untuk bagian depan itu gue pakai yang damper berbentuk seperti ini. Nah, untuk yang bagian tengah, aka side dampernya gue pakai yang kecil gini, coin damper. So, dari mana masangnya? Pertama-tama, gue sih biasa masang bagian depan dulu. Ya, jadi teman-teman ambil part yang seperti ini. Sudah gue pasang rem merah juga ya, jadi tinggal pasang aja. Pasangnya sampai ke lubang yang ini nih. Nah, ini juga udah gue buat countersunk. And kita kasih baut yang gepeng. Nah, gue pasang dulu ya. Nah, jadi kalau udah kepasang kan seperti ini teman-teman. Ini gue baru pasang yang bagian sebelah kiri dulu nih. Nah, dia akan nongol tegak seperti ini. Nah, inilah gunanya countersunk. Gunanya si dia tadi ini untuk membuat lubang biar si baut-baut rata ini masuk ke dalam dan tidak nongol dan tidak melukai trek. Serta aman juga. Kita pasang yang sebelahnya dulu ya. Kalau udah kepasang, dia akan terpasangnya seperti ini buat underguard depannya. Fungsinya itu kita bisa naruh rem juga di sini. Lem lagi, ngelem ngabok kali. Kita bisa naruh rem di sini dan ini ruangannya cukup luas ya. Gue seneng banget. Jadi buat naruh remnya, motongnya bisa lebar gini, tinggal atur aja tutup tape dan segala macam. Nah, terus kalau udah kayak begini, diapain lagi? Biasanya sih kalau gue sih akan pertama-tama itu masukin yang namanya spacer dulu. Nah, tujuannya spacer ini apa sih? Jadi biar si biar si FRP yang ini tidak kontak langsung sama si sasisnya. Bisa agak lebih dikit awet lah. Terus kita masukin dia deh. Nah, ya kan? Nah, sebelum kita kunci, gua itu biasanya make sure dulu nih. Ini nutup nggak nih bodinya nih? Mepet banget ya teman-teman. Nah, ini kayaknya harus gue ganti nih. Kayak kalau pakai ini, tuh mepet coy. Nanti kita ganti deh damper depannya. Ini mepet pakai ini bodinya. Aduh. Oke, lanjut dulu ya. Abis itu kita taruh washer lagi. Jadi kasih washer 2 ya atas bawah. Biar apa sih? Biar awet aja. Itu buat gue sih. Nah, mungkin teman-teman punya pendapat lain. Terus kasih washer, kita kunci dengan nut biasa. Nah, kita kunci pakai kunci sok ini sampai benar-benar rapet. Oke, sip. Nah,
udah kepasang nih bagian depannya. Oke, sekarang kita masang rollernya nanti dulu, tapi gue akan melanjutkan masang bagian belakang. Jadi belakang itu sama sih, pakai yang seperti ini lagi FRP, dan lagi-lagi udah gue pasang rem juga. Actually kan ini pindahan dari situ ya, jadi ya udahlah, udah gue pasang rem juga. Dan itu dia, gue biasanya pasangnya itu di bagian yang sini nih, paling belakang. Nah, paling belakang gini, karena bagian ini tuh kan tidak bersentuhan ya dengan dengan trek. Jadi gue biasanya akan cuman membaut dia dengan si baut yang berbentuk jumper ini. Sebenarnya bisa ditembus sampai dalam teman-teman, cuman karena lubangnya masih baru, jadi kita pakai baut yang segini aja cukup. Oke, kalau udah kepasang jadinya seperti ini. Jadi untuk underguard depan belakang, kenapa sih pakainya yang model kayak begini? Karena gue suka ini loh, jadi permukaannya tuh lebar banget, jadi untuk naruh rem itu lebih bebas. Jadi untuk gue yang motong rem susah, kecil-kecil gitu ya, gue lebih suka kayak gini sih. Jadi gue bisa naruh rem yang lebar gede, nanti tinggal disesuaikan dengan ditutup pakai Tamiya tape. Sekarang kita pasang roller stay untuk bagian belakang. Nah, buat bagian belakang ini aku sih pasangnya di sini biasanya nih, tuh di lubang yang sini 1, 2. Nah, pasangnya kebalik begini teman-teman. Sebenarnya bisa dipasang begini nih, cus. Nah, cuman kalau mau pasang roller 13-nya di bawah sini itu kepentok. Jadi sebenarnya harus buang posisi sasisnya, harus dirubah lagi. Cuman kan nggak boleh motong sasis ya. Jadi ya udah, kita balik aja seperti ini biar tidak repot. Nah, kita pasang kayak gini. Lagi-lagi karena lubangnya ini masih baru semuanya, masih perawan, masih keset, ya belum begitu basah. Jadi dibaut aja. Jadi pakai baut yang ukuran segini nih, kita baut dari atas. Udah, gitu aja. Nggak usah ditembus-tembus dulu. Karena ini bener-bener yang kayak simple way banget. Mungkin teman-teman masih bingung kan, ini ditembus gini gimana caranya. Sebenarnya bisa ditembus sih, cuman kayak nggak usah kali ya. Kita baut-baut gini aja, kan mau bikin simple juga gitu. Nah, ini kita baut. Agak seret emang bro, untuk awal-awal. Oke, teman-teman, maaf nih tadi sebenarnya agak salah pasang sih lubangnya tuh. Jadi gue pakai lubang yang paling belakang sini ya, jadi kayak sayap gitu. Semoga masuk sih di dimension box ya. Kenapa gue pasang belakang? Karena body dari hexagon ini kan bongsor banget ya, jadi kayak dia ketutupan sama ini, jadi nggak bisa ngunci gitu. Nah, kalau udah kepasang kayak gini teman-teman, jadi pastiin dulu ya sebelum masang reinforced spring plate kayak si fully cult ini, teman-teman make sure dulu kalau ini tidak mengganggu si bodinya. Jadi bodinya bisa tutup, bisa dikunci, dan to be honest ini ngebuka kunci ini agak susah banget sih karena dia posisinya kehalang dua ini. Cuman ya it's okay lah, yang penting mobilnya ganteng. Cie. Sekarang kita pasang side dampernya. Ya kayak gue bilang tadi, untuk masang side damper ini sebenarnya teman-teman harus ngecek dulu nih apakah side dampernya ini menghalangi body apa enggak. Nah, untuk yang si hexagon ini pasangnya gue akan kebalik, jadi harusnya ini di sini, which is untuk posisi tiang dampernya itu akan lebih dekat sama body. Cuman gue takut mengganggu naik turun, jadi gue pasangkan di bagian sampingnya, jadi dia lebih arah ngejauh gitu. Coba kita pasang dulu. Oke, kalau udah kepasang dia akan jadi seperti ini. Mungkin agak sedikit aneh ya teman-teman, dia ngebuka ke kanan kiri gitu. Cuman intinya gue nggak punya checkbox, jadi semoga pas balapan nanti ini masuk ke checkbox. Nah, jadi ini pakai baut biasa ya. Kalau ada yang gepeng lebih bagus, cuman kalau ada yang nggak ada yang gepeng juga nggak apa-apa. Ini pakai lock nut, kita bisa kasih side damper di sini gitu. Oke, setelah itu kita tinggal masang rollernya doang. Nah, kita mulai dari roller depan dulu ya. Roller depan itu untuk tempat rollernya atau bautnya teman-teman bebas sih. Mau pakai yang model AO boleh. Kalau gue sih lebih milih pakai yang cap screw kayak gini nih, yang hitam punya Tamiya. Ya, kita tinggal pasangin ke roller 13, ke lubang roller 13. Jadi lubang roller tuh ada ini ya, kalau teman-teman beli yang persis kayak punya gue, fully cult ini. Nah, ini lubang roller 89, 12, 13, and then ini 19. Kita pasang yang di sini, tengah sini nih, 13 mili. Ntar gue pasang dulu ya. Kalau udah kepasang, kira-kira kan seperti ini bentuknya. Jadi ini yang karet ya, 12, 13. 13-nya di atas, 12-nya di bawah.
Ada stabilizer juga di sini. Nah, stabilizer ini teman-teman bebas bisa pakai gear pingnya nggak kepake ya. Tapi bukan yang buat pro sasis ya, yang buat sasis-sasis single shaft. Atau bisa juga yang dari kayak begini nih. Tuh. Nanti buat semuanya akan gue tulis di description untuk part numbernya. Jadi teman-teman nggak bingung buat nyari partnya. Yang kanan juga udah kepasang nih 12-13, sama usahakan baut-baut ini jangan sampai nongol. Kenapa? Karena kalau misalnya pas ditangkap, kelontang or loncat kita begini, seret, baret, berdarah coy, sakit. Oke, jadi setup roller depannya kayak begini ya. Terus sekarang kita pasang roller belakang nih. Nah, untuk roller belakang ini agak sedikit tricky nih, karena takutnya biasa tuh gue pasang di bawah sini nih. Cuman kayaknya dia kepentok banget. Aduh, oke, jadi sedikit ngelakuin perubahan lagi. Jadi posisi ini bisa begini. Lebih enak. Ini jadi yang gue bilang teman-teman harus ngepasin dulu semuanya, bodinya kehalang atau enggak. Karena kan bodinya nggak kita potong-potong nih. Jadi seperti ini ya, biar tetap ganteng gitu bro. Kita pasang roller 12-13-nya. Dan ini gue senang banget karena berarti roller 13-nya bisa di bawah sini. Kalau udah, dia akan jadi seperti ini nih. Ya, jadi komposisi rollernya akan seperti ini. Kita udah 80% jadi sih teman-teman, kayak gini aja mobilnya. Nah, tapi apa yang kurang adalah memakaikan damper, yes, atau peredam ya. Jadi biasanya gue itu seneng banget membuat mobil gue itu lebih berat di depan. Jadi jatuhnya biar nyusruk gitu loh. Nah, yang koin ini, 2 koin ini, kita fokus dulu. Yang 2 koin ini kita pakein di tengah. Aku biasa pakai di tengah. Kita pakai di tengah dulu ya guys. Oke, jadi seperti ini ya, pakai damper yang koin di tengah, dan yang depan ini karena terhalang sama dia dan yang belakang juga terhalang sama dia, kayaknya yang depan ini akan gue ganti damper yang seperti ini. Tada, kita akan ganti dampernya dengan yang model slimline mass damper. Jadi kita tinggal taruh, dia tidak terhalang sama si body mobilnya ini. Kalau udah, sebenarnya bisa pakai lock nut, cuman karena kalau pakai lock nut nongol lagi, ada baut-baut nongol, jadi gue sempurnakan pakai ball cap. Oke, basically sih udah selesai banget ya teman-teman untuk si side damper mobil ini, mobil side dampernya. Nah, sebenarnya banyak banget sih ya option yang entah teman-teman mau pakai stick lurus atau posisi roller gimana, depan mau pakai roller gede semua. Itu semua tergantung kreasi teman-teman. Cuman di sini gue hanya membantu untuk teman-teman yang mungkin mau memulai main side damper ya. Karena side damper ini apa ya, paling simple sih, tinggal plug and play. Motong-motong juga nggak ada, paling cuman pakai ini doang tadi, bikin countersang biar bautnya rapi rata gitu ya. Gimana? Kalau teman-teman mungkin punya referensi yang lebih bagus lagi, lebih better lagi, mungkin bisa di-share ke komentar di bawah. Bisa share juga ya foto-fotonya, mungkin side dampernya mobilnya gimana sih? Pengen penasaran gitu loh, gue pengen tahu. Karena ini kan gue cuma share apa yang menurut gue biasa gue pakai ya. Sebenarnya ini juga masih agak salah sih, cuman ya bisa diikutin lah untuk baru-baru. Nah, mobilnya juga udah oke. Untuk side damper, jujur aja ya, gue tetap harus pakai rem karena motor yang gue pakai kan Tortun ya, dan itu juga break-inan. Nah, takutnya itu terlalu kenceng banget, nggak kenceng banget sampai kayak HDP or Light Dash sih, cuman ya buat jaga-jaga aja gitu loh, karena loncatnya juga pasti tinggi-tinggi. Oke, gimana teman-teman? Suka sama mobil ya? Kalau nggak suka juga nggak apa-apa sih, nggak ada yang maksa buat suka. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa juga buat untuk like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga buat subscribe channel Whatever Channel, karena sedikit lagi 1000 subscriber coy. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Rian Widaya sign out. Dadah.